Pace bene, masih di mea culpa. Apakah Katolik menyembah berhala Ekaristik? Katolik mengakui sakramen Ekaristik, roti itu, dan Katolik menyembah itu. Apakah Katolik menyembah berhala ketika membuat penyembahan terhadap Ekaristik? Oke, ini pertanyaan yang baik untuk dijawab. Jelas tidak. Mengapa? Karena Ekaristi itu adalah benar-benar tubuh Kristus. Kalau hosti itu tidak sungguh menghadirkan Kristus secara nyata, maka Katolik menyembah berhala. Kan begitu ya, ada sekeping roti, lalu sebenarnya itu hanya mengingatkan kita pada perjamuan malam terakhir. Lalu ketika Katolik membuat penyembahan dengan menyimpannya di tabernakel atau di monstrans, berarti Katolik menyembah berhala. Benar, kalau roti itu hanya sekedar simbol, hanya sekedar tanda kenangan. Nah, apa yang diajarkan oleh gereja? Gereja mengajarkan apa yang tertulis, benar-benar tertulis dalam kitab suci. Sekali lagi, benar-benar tertulis, tidak ada interpretasi. Malah kalau mau katakan benar-benar sola scriptura dalam hal ini, Katolik dengan setia memegang itu. Inilah tubuhku. Entah dalam Injil Sinoptik atau dalam Yohanes juga, tubuhku, jelas-jelas tidak ada interpretasi lain. Maka apa yang ditulis pada abad-abad pertama itu dipegang teguh oleh gereja Katolik sampai sekarang tentang Ekaristi. Dan inilah darahku tentang anggur itu. Sekali lagi, kita memaknai ini dalam terang iman. Katolik mengimani itu dan menyebut roti menjadi tubuh Kristus adalah bagian dari ajaran iman. Nah, ketika bagi Katolik roti itu benar-benar menjadi tubuh Kristus, Katolik tidak melakukan penyembahan berhala terhadap Ekaristi. Dan jangan ini disatukan dengan patung, karena patung tidak dalam posisi yang sama dengan Ekaristi. Di dalam patung itu, dalam dirinya tidak termuat Kristus. Bahwa dengan patung itu kita terbantu untuk sampai pada Kristus, ada kemungkinan untuk itu. Maka kita membuat patung. Tetapi berbeda dengan Ekaristi. Dalam perjamuan Ekaristi, dalam sakramen itu diucapkan kembali apa yang ditulis dalam kitab suci. Pada malam ia dikhianati, sebelum menderita sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, memecah-mecahkan roti itu, membagi-bagikannya kepada muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku. Tidak dikatakan ingatlah ini seperti tubuhku, atau ini seperti tubuhku, atau ini menyimbolkan tubuhku. Tidak. Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Tidak ada interpretasi berlebihan. Dan sekali lagi, kalau orang tidak percaya, oh ini apaan, ini hanya sekeping roti, lalu menginjak, itu adalah pelecehan dari sudut pandang kekatolikan, karena bagi Katolik itu adalah tubuh Kristus. Sekali lagi kita memakai kacamata iman Katolik. Seperti buku ini, orang bisa berkata ini kertas. Oh, itu bukan hanya roti kecil. Orang bisa berkata itu. Tapi untukku ini buku. Untukku ini buku. Atau dalam lebih spesifik lagi, ini adalah buku apologetik. Tidak ada muatan apologetik di sini. Itu dibentuk oleh konsep buku. Tapi kalau orang yang empiris akan sekedar berkata, oh ini kertas dengan tinta di atasnya. Kan begitu ya. Ini soal point of view yang dibentuk oleh konsep, keyakinan, iman. Maka ketika saya berbicara tentang komuni sebagai tubuh Kristus, itu terjadi karena saya memakai kacamata iman Katolik. Nah, kalau kamu katakan tidak benar itu roti benar-benar menjadi tubuh Kristus, untukku ya,
Nah, kamu jangan mempersoalkan itu dengan sudut pandangmu. Saya memakai sudut pandang kekatolikan. Nah, baru kamu bisa bertanya, mengapa Katolik menganggap itu sebagai tubuh Kristus? Itu kan hanya roti. Kitab suci sendiri berkata tentang inilah tubuhku. Yesus mengambil roti, memecah-mecahkan roti itu, membagi-bagikannya kepada muridnya, seraya berkata, terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku. Nah, ternyata ada orang yang tidak setuju dengan Ekaristi. Dan mereka memiliki pemikiran yang tersendiri tentang itu. Ini kan hanya tanda pengingat tentang perjamuan kudus pada malam sebelum ia dikhianati. Itu sudut pandang lain. Tetapi bagi Katolik jelas, sakramen Ekaristi bahkan menjadi sumber dan puncak. Di sana kita menemukan Kristus sendiri yang menjadi kurban. Dan itu sudah terselenggara bahkan sejak kelahirannya. Allah yang hadir, Allah yang menyejarah. Mengapa umat Katolik menerima tubuh dan darah Tuhan dalam rupa hosti saja, sedangkan imam dalam rupa roti dan anggur? Bukankah itu tidak adil? Satu pertanyaan lain juga ya. Kalau alasannya karena takut darah Kristus tumpah, mengapa tidak takut juga jangan-jangan tubuh Kristus juga jatuh? Bukan ketakutan sejenis itu. Tapi jawabannya di sini, menurut iman Katolik yang diajarkan oleh Konsili Trente, dalam seluruh maupun setiap bagian yang terkecil sekalipun dari rupa roti dan anggur, hadirlah seluruh tubuh Kristus. Dalam rupa yang paling kecil sedikit pun, asal kita sudah ambil bagian. Beberapa kali sering terjadi dalam ibadat sabda di mana saya membawa komuni suci, hosti dipecah juga, dibagi dua. Apakah kurang berkat di sana? Tidak juga. Kita sudah menerima keseluruhan Yesus Kristus di sana. Kehadiran Yesus Kristus tidak boleh dimengerti secara terlalu manusiawi dan terlalu sempit. Karena sempit dalam arti karena hanya menerima hosti berarti hanya menerima tubuh. Janganlah kita berpikir seakan-akan orang hanya menerima secuil Yesus kalau hanya menyambut secuil hosti. Atau sebaliknya, kalau orang menerima beberapa hosti, ia menerima beberapa Yesus. Tidak dipakai konsep itu. Sekali lagi, ini kertas-kertas. Kan begitu ya. Dan di atasnya ada tinta-tinta yang mengering. Tinta berwarna. Tapi dalam satu gambaran bisa dikatakan buku. Nah, secuil kecil sudah bagian dari tubuh Kristus. Dan kepingan yang besar, yang bulat besar, saya tidak pernah menyambutnya. Bukan berarti itu Kristus yang besar, tetapi Kristus, tubuh Kristus, pada tataran yang sama. Maka dengan itu kiranya ada dua pertanyaan yang terjawab. Katolik tidak menyembah berhala terhadap Ekaristi. Kristus sendiri hadir secara nyata karena ini kata-katanya sendiri. Dan seorang Katolik yang menerima secuil hosti sudah dikatakan menerima tubuh Kristus juga. Katekesi singkat. Pace bene.